hargai kesalahan sama tinggi dengan kita menghargai sebuah keberhasilan. Jangan menganggap bahwa keberhasilan harus mendapatkan penghargaan lebih tinggi daripada ketika kita melakukan kesalahan. Hola teman-teman Slim, ketemu lagi di Seven Production. Apa kabarnya? Semoga saja teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan kita semua dilimpahi kesehatan yang pastinya dijauhi dari virus. Nah baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas tentang masalah mindset yang terus berkembang. Dan kalau gue sih bisa bilang ini sudah membudaya, bahkan mengakar kuat di pendidikan kita, terutama di dunia kampus. Nah, jadi ada beberapa mindset atau pola pikir yang menurut gua itu sebenarnya kurang tepat, ya, kurang tepat atau bisa juga dibilang salah, ya, salah. Jadi gua berharap dengan gua mengangkat topik ini kita semua, bukan hanya pengajar, tapi juga mahasiswa bisa merubah cara berpikirnya tentang beberapa mindset yang akan gua jelaskan, ya. Seperti apa saja mindset yang gua maksud? Yuk kita simak langsung videonya. Nah baik teman-teman, adapun mindset yang keliru pertama yang gue maksud itu adalah sering kali nih kita coba melihat ke lingkungan kita di dunia pendidikan, ya. Di kampus tuh sering sekali orang-orang yang dianggap pinter itu adalah orang-orang yang jarang melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Bahkan kalau bisa orang itu dikatakan pintar ketika dia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini agak sedikit keliru menurut gue teman-teman, karena di luar kampus atau bisa kita bilang di jalanan, justru pengertian orang pintar itu adalah orang-orang yang justru pernah melakukan kesalahan-kesalahan, namun dia cepat dan terus bangkit dari setiap kesalahan-kesalahannya sampai dia bisa menjadi sukses. Ya, jadi pengertian pintar di sini menurut gue perlu kita perbaiki karena ada begitu banyak kesalahan-kesalahan yang justru mengantarkan kita kepada kesuksesan-kesuksesan seperti itu. Bahkan kalau gue bisa bilang, selalu katakan sama teman-teman mahasiswa gue, salah itu adalah jalan menuju benar, ya. Nah yang menjadi masalah adalah gue masih sering melihat ketika gue jadi mahasiswa dan jadi dosen, ada begitu banyak proses belajar mengajar. Ketika mahasiswanya berbuat salah, sering sekali dosen lebih mudah memberikan hukuman, ya, daripada mendorong penghargaan apa yang bisa diberikan karena mahasiswa itu sudah berusaha walaupun masih salah. Padahal kalau menurut gua, ketika mahasiswa itu berhasil atau dia melakukan sesuatu dengan benar, itu sama pentingnya dengan ketika mahasiswa itu melakukan kesalahan pada saat dia dikasih tugas. Sehingga seharusnya PR kita dosen harus bisa nih, bagaimana mahasiswa yang melakukan kesalahan atau kurang benar dalam mengerjakan tugasnya, ini juga tetap harus kita berikan penghargaan. Karena jujur saja ada motivasi yang harusnya kita berikan ke mereka, dan ini akan terus diingat oleh alam bawah sadar mereka, ya. Dan berikutnya juga gue ngerasa mahasiswa pun juga punya peran untuk mindset ini. Karena apa? Pada akhirnya banyak sekali gue temukan mahasiswa yang jadi takut untuk mencoba sesuatu yang belum pernah mereka coba, ya. Padahal sebenarnya ya banyak yang bilang 1000 langkah ke depan dimulai oleh 1 langkah kecil hari ini. Tapi mahasiswa kita justru lebih banyak bimbangnya, justru lebih banyak ketakutannya untuk memulai. Jadi ini menjadi satu budaya yang buruk terhadap pendidikan kita, karena pada akhirnya bahwa kita tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Dengan kita tidak berani mencoba sesuatu yang baru, kita nggak punya pengalaman baru. Dengan kita tidak punya pengalaman yang baru, ke depan ketika kita menghadapi kehidupan dengan masalah-masalah di depannya, kita nggak punya kebijaksanaan yang sebenarnya kebijaksanaan itu adalah hasil akumulasi dari semua pengalaman yang ada di belakang kita. Ini yang menjadi masalah besar buat pendidikan kita. Yang mau gue katakan sebenarnya pada akhirnya gue bisa mengambil kesimpulan, ada begitu banyak dosen-dosen yang gak menguasai bagaimana seni untuk menegur, seni untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan mahasiswanya. Nah di sisi lain, gue juga banyak menemukan mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya miskin secara mental, ya, mental untuk berani mencoba.
Nah untuk mahasiswa, gue barusan nonton film Rocky yang dibintangi oleh Sylvester Stallone. Nah ada satu dialog dia berbicara sama anaknya dan dia menjelaskan tentang apa itu arti kehidupan buat dia. Kan Rocky itu adalah seorang petinju. Nah dia mengatakan tuh, jadi hidup tuh sama seperti kayak pukulan, ya. Jadi bukan seberapa kerasnya pukulan lu itu yang menunjukkan kualitas hidup lu, tapi seberapa sering lu jatuh dan lu selalu bangkit dari setiap pukulan-pukulan yang menjatuhkan lu. Nah buat teman-teman mahasiswa juga, ya lu nggak bisa hanya sekedar pada akhirnya banyak menyalahkan keadaan orang lain terhadap kualitas hidup lu. Kualitas hidup lu adalah lu yang bentuk dan lu bertanggung jawab penuh terhadap masa depan atau kualitas kehidupan lu ke depannya. Nah untuk mindset ini juga sebenarnya gue mau mengajak nih teman-teman pengajar semuanya bahwa yaitu tugas tanggung jawab kita sebagai dosen sebenarnya juga adalah untuk mengenali bakat tersembunyi atau kalau gue bilang sih kekuatan inti dari setiap mahasiswa kita. Sehingga pada saat mereka melakukan kesalahan, kita lebih bisa fokus kepada kekuatan inti mereka, ya. Jadi jangan pernah juga kita untuk mindset ini selalu saja membandingkan mahasiswa kita yang misalnya menjawab pertanyaan lebih banyak, dia akan lebih bagus daripada mahasiswa yang menjawab pertanyaannya dengan benar lebih sedikit. Artinya gue mau bilang, ketika yang menjawab benar ini lebih sedikit jumlahnya, harusnya kita lebih melihat apa kekuatan inti yang bisa kita kenali dari tugas yang kita berikan karena dia sudah bisa mengerjakan. Ini akan penting buat dia. Bagaimanapun juga, gue sering sekali menemukan ada begitu banyak mahasiswa yang berterima kasih ke depannya ke gue karena sudah dibantuin untuk mengenali dia punya bakat, dia punya talenta. Ya, dengan cara seperti itu sebenarnya kita sudah bisa menjadi berkat buat mahasiswa kita dan juga menjadi berkat buat hidup kita. Nah, kalau kita masuk ke contoh, ini contoh kecilnya saja. Kita hidup di dunia hospitality, dunia keramatamahan. Nah, biasanya mahasiswa setiap kali ketemu sama kita, mereka akan greeting atau menyapa kita. Nah, ada begitu banyak, gue lihat beberapa momen di mana ketika mahasiswanya menyapa dosennya dengan benar, dosen jarang memuji untuk sikap yang ramah tamah, sopan santun seperti ini. Tapi ketika mahasiswanya tidak menyapa kita dengan begitu mudahnya dan begitu cepatnya untuk langsung menegur dan memberikan hukuman kepada si mahasiswa ini. Nah artinya gue gak mengatakan bahwa ini berlaku buat semua dosen gitu. Ada juga kok dosen-dosen yang memang mudah untuk memberikan pujian dan penghargaan. Jadi ya terima kasih dan itu bagus. Perlu juga kita sifat itu kita budayakan gitu ya. Nah tapi menurut gue itu hanya contoh kecilnya saja ya. Jadi ada contoh-contoh lainnya, entah itu masalah tugas, entah itu masalah UTS, entah itu masalah UAS, apapun itu. Jadi sebaiknya kita harus mulai membiasakan diri di dunia kampus untuk juga memberikan semacam tanda kutip penghargaan terhadap kesalahan-kesalahan kecil yang mahasiswa atau lingkungan kita buat ya. Terlebih lagi kita harus punya seni bagaimana mendorong mereka supaya bisa terus mau mencoba sampai mereka berhasil nantinya. Nah sebenarnya tidak ada satupun orang yang menjadi hebat dan besar yang saat ini kita kenal di luar sana. Itu dia menjadi besar seperti sekarang, hebat seperti sekarang itu tanpa melalui sebuah kesalahan-kesalahan. Jadi kampus harusnya menurut gua, dia harus memfasilitasi mahasiswa itu membuatkan banyak kesalahan-kesalahan selama dia berkuliah, selama dia kuliah di sebuah kampus. Ya, jadi dengan cara seperti itu lebih enak dosennya mengevaluasi tentang kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Oh, lu kurangnya di sini nih. Oh, lu kuatnya di sini nih. Ya, bagusnya lu kayak gini. Seperti itu. Jadi teman-teman, menurut gua kesalahan itu sebenarnya mahal sekali harganya. Jadi yang mahal itulah yang harusnya diperkenalkan sama kampus supaya mahasiswanya tidak terlalu membayar lebih mahal lagi ketika harus lulus, sehingga dia bisa katakan bahwa kuliah gua sangat berarti, sangat bermanfaat. Nah kan sebenarnya juga filosofi kenapa Tuhan menciptakan kita kaki kanan kaki kiri itu adalah artinya ketika kaki kanan melakukan kesalahan, kaki kiri terus melangkah, nanti kaki kiri melakukan kesalahan, kanan melangkah, begitu terus selanjutnya. Nah jadi intinya sebenarnya adalah kesalahan itu pun sebenarnya suatu hal yang manusiawi, yang natural aja tuh ada dalam kehidupan kita. Nah jadi kalau bisa hargai kesalahan sama tinggi dengan kita menghargai sebuah keberhasilan. Jangan menganggap bahwa keberhasilan harus mendapatkan penghargaan lebih tinggi daripada ketika kita melakukan kesalahan. Menurut gue ini mindset yang keliru.
ya. Jadi sekali lagi, kampus harus menjadi tempatnya mahasiswa berani mencoba, ya, berani berbuat kesalahan dan terlebih lagi mau memperbaikinya untuk kesuksesannya ke depan. Ya kan, jadi hampir sama kayak lagu Coldplay gitu, Fix You gitu. Gue suka banget itu. Dimana liriknya mengatakan, but if you never try, you never know. Jadi jika lu nggak mau mencoba, lu nggak akan pernah tahu akan satu hal gitu. Tapi kalau misalnya lu berani mencoba, walaupun lu gagal, ingat lu sudah mendapatkan pengalaman di sana yang itu membekali buat lu ketika nanti ke depan ketemu masalah yang sama atau yang lebih berat lagi. Sama seperti kayak Shoichiro Honda ya kalau nggak salah ya, itu penemu Honda yang seperti motor yang kita tahu sekarang, merek Honda. Jadi si penciptanya, penemu Honda itu, pertama dia mengatakan bahwa kepada orang banyak, lu hanya ngelihat 1% keberhasilan gua, lu nggak ngelihat 99% kegagalan-kegagalan yang sudah gua buat. Nah, begitu pentingnya teman-teman arti kesalahan-kesalahan atau kegagalan-kegagalan itu. Jadi sekali lagi, kesalahan-kegagalan tidak akan menghambat untuk sukses kita. Nah, salah satu, kampus harus benar-benar mau menyediakan waktu untuk mahasiswa mencoba suatu hal yang baru, terlebih lagi membimbing, menjelaskan mahasiswa ketika dia dapatkan sebuah kegagalan itu, di mana kekuatan dari si mahasiswanya, di mana dia harus berbenah yang bisa membawa dia kepada kesuksesan ke depannya. Baik teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk jangan lupa subscribe, share, like dan komen untuk membuat channel ini menjadi lebih lagi bermanfaat ke depannya. Terima kasih teman-teman. Thank you very big and God bless you all.